Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4 yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi dalam kesempatan yang berbahagia dan yang insya Allah berkah ini dalam rangka thalabul ilmi atau mencari ilmu. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, tak bosan-bosan Ustazah ingatkan kepada teman-teman untuk mengerjakan dan mengirimkan tugas-tugas yang telah Ustazah berikan. Pada musim pandemi seperti ini, Ustazah bisa menilai keaktifan dan semangat teman-teman melalui tugas-tugas yang teman-teman berikan kepada Ustazah. Oleh sebab itu, tetap semangat ya teman-teman memberikan tugas-tugasnya. Mari kita mulai pelajarannya. Kita akan mempelajari bab 1 atau pelajaran pertama dalam materi sirah, yaitu dakwah Nabi Muhammad. Teman-teman pasti ingat kan kapan wahyu pertama itu turun? Ya, betul. Wahyu pertama itu turun ketika Rasulullah sedang berdiam diri atau mengasingkan diri di sebuah gua. Masih ingat nama guanya apa? Ya, Gua Hira. Gua Hira adalah tempat wahyu pertama turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kita tentu masih ingat akan wahyu yang pertama, yaitu wahyu yang muncul atau turun di Gua Hira, tempat Rasulullah berdiam diri atau mengasingkan diri. Ya, disitulah ayat turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan, bukan hal yang biasa bagi Rasulullah menerima wahyu seperti itu. Maka tak heran bila Rasulullah masih menggigil, masih ketakutan, dan menutup diri dengan selimut ketika wahyu kedua turun. Itulah mengapa wahyu yang kedua turun, yaitu surat Al-Muddatsir 7, mengatakan bahwa mengajak orang yang berselimut, yaitu Rasulullah, untuk bangkit dan memberikan peringatan. Kemudian ketika ayat yang kedua ini turun, Rasulullah sadar bahwa sudah tidak ada waktu lagi untuk bersantai-santai. Rasulullah menerima amanah, memikul amanah yang berat untuk berdakwah. Apakah dakwah itu? Dakwah adalah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Karena pada saat itu, masyarakat Quraisy dan seluruhnya tidak menyembah Allah. Mereka menyembah berhala atau menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Kemudian Rasulullah awal mulanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau hanya mengajak keluarga dan kerabat atau teman dekatnya saja. Adalah Khadijah yang merupakan istri beliau. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Tidak hanya masuk Islam saja, bahkan beliau menyerahkan jiwa, raga, serta hartanya untuk kelangsungan dakwah Rasulullah. Kemudian suatu ketika, saat Rasulullah dan Khadijah sedang sholat, datanglah sepupu beliau ke rumah beliau. Sepupu beliau bernama Ali bin Abi Thalib. Melihat Rasulullah dan istrinya sedang sholat, timbullah rasa penasaran dan rasa heran Ali. Kemudian setelah Rasulullah dan istrinya selesai sholat, Ali menanyakan apakah yang sedang dilaksanakan atau dilakukan Rasulullah. Mengapa Rasulullah itu bersujud namun tidak ada patung, tidak ada berhala di depan beliau. Maka Rasulullah kemudian mendakwai atau menyampaikan dakwah kepada Ali bahwa Rasulullah sedang bersujud atau beribadah kepada Allah. Allah Tuhan manusia seluruh alam, Allah yang menciptakan seluruhnya. Kemudian Ali, karena rasa penasarannya, karena kecerdasannya, juga ingin belajar lebih dalam kepada Islam. Dan Ali ketika itu menyampaikan bahwa akan masuk Islam setelah izin kepada ayahnya, yaitu paman Nabi Muhammad yang bernama Abi Thalib. Namun semalaman Ali gelisah dan merasakan gejolak di dalam hatinya. Maka ketika esoknya Ali bin Abi Thalib
langsung menemui Rasulullah dan menyatakan masuk Islam tanpa persetujuan atau izin dengan ayahnya terlebih dahulu. Dengan demikian, Ali menjadi anak kecil pertama yang masuk Islam. Kemudian ada sahabat beliau yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Jadi, tak heran jika Abu Bakar paling mengetahui sifat Rasulullah, siapa itu Rasulullah, dan bagaimana perangai atau tabiat atau akhlak Rasulullah. Ketika Rasulullah berdakwah atau mengajak sahabatnya Abu Bakar untuk masuk Islam, tak heran jika Abu Bakar langsung menerima ajakan tersebut dan menjadi laki-laki dewasa yang masuk Islam. Abu Bakar memiliki kuasa atau memiliki pengaruh di dalam masyarakat Quraisy karena beliau adalah pedagang yang kaya raya dan sukses. Jadi, ketika Abu Bakar telah masuk Islam, Abu Bakar pun mengajak keluarga dan sahabat-sahabat beliau untuk masuk Islam. Setelah Abu Bakar masuk Islam, satu persatu masyarakat Quraisy mulai mengenal Islam dan masuk ke agama Islam. Orang-orang yang masuk Islam pertama disebut as-sabiqunal awwalun atau orang-orang pertama yang masuk Islam. Itulah mengapa tak heran jika orang-orang pertama ini mereka memiliki keimanan yang kuat di tengah seluruh masyarakat yang tak mengenal Tuhan, yang hanya mengenal berhala atau patung sebagai sesembahan. Itulah mengapa setelah keislaman Abu Bakar As-Siddiq menjadi angin segar atau penolong dakwah Rasulullah. Karena Abu Bakar sendiri adalah seorang pedagang kaya, terpandang, mengerti seluruh seluk-beluk tentang sejarah bangsa Arab, serta memiliki hubungan baik dengan orang-orang. Setelah 3 tahun dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya tibalah saat Rasulullah harus berdakwah secara terang-terangan dan terbuka. Perintah dakwah secara terang-terangan dan terbuka disampaikan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94, kemudian ditambah pula diperkuat dengan surat Asy-Syu'ara ayat 214. Setelah dakwah secara terbuka diperintahkan, setelah Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terbuka, hal pertama yang dilakukan Rasulullah adalah memanggil dan mengajak kaumnya, yaitu Bani Hashim, untuk masuk Islam. Rasulullah mengundang seluruh keluarga besar beliau untuk makan-makan. Di tengah-tengah pertemuan keluarga tersebut, Rasulullah menyempatkan diri untuk berdakwah. Beliau mengajak manusia atau kerabatnya untuk masuk Islam. Beliau memperkenalkan siapa itu Allah, mengapa harus beribadah kepada Allah, dan mengapa harus meninggalkan berhala atau patung yang selama ini telah mereka sembah. Bukan hanya mereka, nenek moyang dan pendahulu-pendahulu mereka sudah beribadah atau menyembah para patung. Rasulullah menyampaikan mengapa harus meninggalkan patung-patung yang telah selama ini menemani mereka dan mereka sembah. Tentu saja tidak mudah, teman-teman. Para keluarga besar Rasulullah kaget dengan tindakan Rasulullah. Selama ini Rasulullah terkenal dengan Al-Amin atau dapat dipercaya. Seluruh yang Rasulullah sampaikan tidak ada satupun yang merupakan dusta atau kebohongan. Semuanya merupakan fakta, kebenaran, dan nyata. Itulah mengapa para keluarga, paman, dan bibi, dan keluarga besar Rasulullah kaget dan marah dengan tindakan Rasulullah. Bagaimana mungkin Rasulullah membawa agama baru? Agama yang tidak pernah ada selama ini. Dan apakah mungkin kita harus meninggalkan nenek moyang kita, meninggalkan berhala-berhala kita yang sudah kita sembah selama ini? Oleh sebab itu, satu persatu
para saudara dan keluarga Rasulullah pergi meninggalkan beliau dari jamuan atau makan-makan tersebut. Tidak mudah teman-teman berdakwah atau membawa agama baru, membawa sesuatu yang baru yang mana itu bertentangan dengan apa yang selama ini telah mereka perbuat dan mereka yakini. Itulah beban Rasulullah, itulah ketanggung jawab Rasulullah kita. Ada paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Ketika mendengar dakwah Rasulullah, dia marah dan mencaci maki Rasulullah sebelum meninggalkannya. Namun di sisi lain, ada pula paman Nabi Muhammad lainnya yang bernama Abu Thalib. Beliau adalah ayah dari Ali bin Abi Thalib. Beliau tidak marah, beliau tidak murka, malah sebaliknya. Beliau mendukung dan menyatakan diri akan berada di belakang Rasulullah, akan membantu dakwah Rasulullah dan memfasilitasi dakwah beliau. Setelah mendakwahi keluarganya, Rasulullah berniat untuk berdakwah secara lebih terbuka. Oleh karena itu, Rasulullah memanggil orang-orang untuk datang ke Bukit Sofa. Orang-orang pun penasaran tujuan mengapa si Muhammad mengajak orang-orang atau masyarakat sekitar untuk menuju Bukit Sofa. Pada kesempatan itu, Rasulullah berdiri di atas Bukit Sofa dan berdakwah. Rasulullah mengajak orang-orang untuk berdakwah serta memperingatkan tentang azab neraka, azab yang pedih ketika mereka tidak mau untuk masuk Islam. Di atas Bukit Sofa, Rasulullah tidak langsung berdakwah. Pertama-tama, beliau menguji kaum Quraisy dulu, menguji masyarakat. Beliau menyampaikan kalimat yang mustahil, yaitu bila mana musuh datang dengan jumlah yang sangat banyak dan mengepung kota ini, kota Mekah, apakah kalian percaya dengan perkataanku? Seluruh masyarakat yang hadir saat itu semua mengaku percaya, karena mereka tahu bahwa Rasulullah itu adalah, atau Muhammad adalah orang yang dapat dipercaya. Segala yang keluar dari mulutnya tidak pernah satu kali pun merupakan kedustaan, selalu merupakan suatu kebenaran. Karena kepercayaan masyarakat Quraisy terhadap ucapan Rasulullah melanjutkan bahwa Rasulullah di sini di atas Bukit Sofa tidak bertujuan untuk menyampaikan apapun selain berdakwah. Rasulullah mengajak masyarakat Quraisy untuk masuk Islam, masuk kepada agama Allah, beribadah dan percaya hanya kepada Allah. Rasulullah pun memperingatkan masyarakat Quraisy bahwa azab yang pedih, neraka telah menanti jika tidak menerima dakwah beliau dan masuk Islam. Mendengar demikian, kaget seluruh masyarakat yang hadir. Abu Lahab yang sebelumnya telah mendengar ucapan atau dakwah Nabi Muhammad mencerca, memaki-maki, menghina-hina Muhammad di hadapan masyarakat yang hadir saat itu. Karena demikian, muncullah atau turunlah surat Al-Lahab yang mana menceritakan tentang Al-Lahab atau Abu Lahab, paman Nabi, istri Abu Lahab, yang mana juga turut menghina, mencerca, mencaci maki, dan berusaha mencelakai Rasulullah tentang azab yang akan mereka berdua terima di akhirat kelak. Setelah dakwah di Bukit Sofa tersebut, sadarlah para pemuka Quraisy bahwasanya Muhammad ini adalah bencana dan ancaman bagi mereka. Oleh sebab itu, para pemuka kaum Quraisy mulai memusuhi dan menghalang-halangi dakwah beliau. Akan tetapi, Rasulullah menghadapi permusuhan dan hinaan dan caci maki serta penyiksaan kaum Quraisy dengan penuh kesabaran dan tetap melanjutkan dakwahnya. Masya Allah sekali teman-teman, betapa Rasulullah itu tidak mudah menerima amanah itu. Sangat sulit sekali membawa agama baru di tengah-tengah masyarakat yang keras, masyarakat yang
membunuh anak-anak perempuan mereka hanya karena rasa malu. Namun Rasulullah menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran dan tidak menyerah. Rasulullah tetap berjuang, tetap semangat, tetap berusaha untuk mengajak masyarakat yang lebih banyak lagi untuk masuk kepada agama Islam. Agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan Usica, teman-teman bisa meneladani, mencontoh sifat Rasulullah yang sabar, tidak patah semangat, dan terus berusaha. Baik, sekarang Usica akan menyampaikan tugas, yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah materi 1 kita, yaitu dakwah Nabi Muhammad. Untuk itu, sebelum Usica akhiri video kali ini, Usica akan menyampaikan beberapa tugas. Tugas yang pertama yaitu, Usica tetap meminta teman-teman untuk merekam materi kedua, yaitu rintangan dakwah Rasulullah. Materi kedua ini insya Allah akan seru sekali teman-teman. Di sana kita diperkenalkan tentang sahabat-sahabat beliau dan penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap sahabat-sahabat yang telah masuk Islam. Oleh demikian, Usica minta teman-teman untuk merekam poin-poin yang terdapat dalam judul atau bab atau materi kedua rintangan dakwah beliau. Terdiri dari 3 poin atau 3 bab. Poin A, poin B, dan poin C. Teman-teman kirim rekaman suara tersebut ke WA pribadi Usica atau web. Tak bosan-bosannya Usica ingatkan untuk jangan lupa teman-teman, bagi yang belum mengirimkan mulai dari untuk materi pertama yaitu dakwah Nabi Muhammad, segera mengirimkan. Karena ketika teman-teman mengirimkan tugas, disitulah kami Usica dan teman-teman dan ustadz-ustadzah lainnya dapat menilai, dan yang mana nilai itu nanti kami masukkan ke dalam rapot teman-teman. Karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, otomatis nilai yang teman-teman dapat berasal dari tugas-tugas yang teman-teman berikan. Jadi teman-teman tetap semangat ya menyampaikan dan mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian untuk tugas yang kedua, teman-teman bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang ada. Untuk tugas hafalan kali ini tidak ada dulu karena materinya panjang. Jadi tugasnya teman-teman merekam dan mengerjakan. Demikian teman-teman, Usica akhiri akhirul kalam atau bula afwa ilallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.